Terima kasih ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kusli Naryo, asal dari Demak, Jawa Tengah. Yang saya tanyakan Pak Ustaz itu untuk mendiamkan pikiran dan hati. Jadi metode yang paling tepat, metode ataupun cara ataupun tip ataupun trik lah. Jadi bagaimana kita bisa mendiamkan pikiran dan hati. Terus kemudian bagaimana bisa kita membedakan ini suara pikiran atau suara hati. Nah itu saya masih nyampur jadi masih belum bisa membedakan. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz jawab nomor 2, nomor 1 kurang jelas tadi pertanyaannya semua Ustaz. Mana suara pikiran, mana suara hati? Lihat, kalaulah Ustaz tanyakan sama Bapak Ibu, yang berpikir itu sebenarnya akal atau yang berpikir itu adalah hati? Yang berpikir itu bukan akal. Ini secara makna hakikat. Yang berpikir itu adalah hati. Maka kalaulah hati ini yang berpikir sebenar-benarnya, maka disitulah muncul suatu ungkapan, pikir itu adalah pelita hati. Kita bisa berpikir itu karena ada pelita. Pelita itu ada di dalam hati. Namun yang menjadi pelita hati itu tiada lain adalah Allah. Maka Allah itulah yang dikatakan pelita hati yang membuat kita itu bisa berpikir untuk membaca dan menilik akan wujud kebesarannya pada alam dan pada diri kita. Inilah yang disebut namanya dengan ulul albab. Jadi ketika kita berpikir, itu sebenarnya akal ini hanya mendapatkan suatu transfer dari hati. Apapun ilmu yang kita dapatkan, itu dapatnya dari hati. Hati inilah wilayah untuk menerima petunjuk-petunjuk daripada Allah. Jadi ketika hati ini telah mendapatkan petunjuk-petunjuk daripada Allah, kata Allah, wa may yu'min billahi yahdi qalbahu. Apabila kamu sudah benar-benar beriman kepada aku, jiwamu telah jinak kepada aku, maka aku beri hatimu itu petunjuk. Ketika Allah beri hati kita petunjuk, maka hati itu menghantarkan dia kepada akal. Nah, berapa kecepatan hati menghantarkan petunjuk kepada akal? Ketika itu baru akan mengatakan benar. Iya. Nah, ketika dia mengatakan benar, cepat kembalikan apa yang disampaikan oleh akal, kembalikan dia kepada hati. Sebab kalau tidak dikembalikan kepada hati, maka dia akan menjadi iblis secara berpikirnya. Nah, inilah yang dikatakan pikir itu adalah pelita hati sebenarnya. Nah, maka memahami segala sesuatu itu tetap melalui hati. Hati yang telah terhubung, hati yang telah tersambung, hati yang telah hadir akan Allah. Ketika itu akal itu menerima bahwa segala yang ada inilah cermin Allah, inilah kenyataan Allah, inilah wujud nyatanya Allah itu. Barulah akal mengatakan melalui kalam ini la haula wala quwata illa billah. Itu yang pertama. Yang kedua, Ustaz lupa tadi pertanyaan nomor 1 itu enggak jelas mic-nya tadi. Ini Pak Ustaz, jadi tadi Pak Ustaz menerangkan kita mencoba untuk mendiamkan pikiran dan hati. Nah, ya pikiran dan hati itu kan loncat-loncat Pak Ustaz. Kadang ke sana, kadang ke sini, kadang ke depan, kadang mengingat masa lalu dan sebagainya. Itu juga masih agak susah Pak Ustaz. Jadi itu tipnya yang paling situ bagaimana Pak Ustaz? Ya, terima kasih. Jadi mendiamkan pikiran itu jangan Bapak Ibu pahami diam dalam bahasa syariat. Diam dalam bahasa syariat Bapak Ibu tak berpikir lagi. Ya, kalau Bapak Ibu tidak berpikir lagi, itu kata orang Arab majnun. Ya, itu adalah gila. Namun diam yang Ustadz maksudkan tadi, kembalikan segala sesuatunya itu kepada Allah.
Makanya orang yang tajam pandangannya memandang Allah di atas segala-galanya, disitulah letak makom iman itu yang sesungguhnya. Apa kata Rasul kepada kita tentang iman? Al-iman antuk minu biru'yatillah. Yang dikatakan iman itu di mana kamu mampu menyaksikan Allah di atas segala-galanya, di atas segala peristiwa, kejadian, sebab dan musabab. Itu maknanya tidak ada suatu peristiwa, kejadian, sebab dan musabab melainkan itu tiada lain Allah lah di situ yang berkehendak di atas segala-galanya. Makanya para khulafaur rasyidin, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, begitu tajamnya pandangan hatinya kepada Allah, ya, ketika dia mendiamkan suasana akal pikirnya, disitulah kata beliau, Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullahu qablahu. Tidaklah aku melihat suatu peristiwa ya Rasul yang terjadi pada diriku atau di luar diriku, melainkan pandangan hatiku ini telah mampu memandang Allah sebelum peristiwa itu terjadi pada diriku dan di luar diriku. Lalu apa pula kata Umar bin Khattab? Ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullahu ba'dahu. Tidaklah aku melihat satu peristiwa ya Rasul pada diriku dan di luar diriku, hatiku ini telah mampu memandang Allah itu setelah peristiwa itu. Jadi sebelum peristiwa, sesudah peristiwa, sudah terpandang Allah itu dalam pandangan hatinya. Sehingga ketika terjadi sesuatu peristiwa, hatinya mampu menyikapi, tidak ada yang kebetulan. Semua peristiwa itu telah tertulis 50.000 tahun sebelum alam ini ada dan sebelum kita ini wujud di dunia ini. Makanya Nabi mengatakan, kataballahu maqadiral khalaiq qabla ayakhluqas samawati wal ardi khamsina alfa sana. Allah telah menuliskan, ya, ketetapan catatan hamba itu, melainkan catatan hamba itu telah aku tulis 50.000 tahun sebelum alam ini ada. 50.000 tahun sebelum alam ini ada, itu bukan dalam hitungan kita, dalam hitungannya Allah, matematiknya Allah. Dalam hitungan Allah, 50.000 tahun itu menurut pandangan kita itu sama dengan 18.250.000.000 tahun sebelum adanya langit dan bumi ini. Berarti pandangan hati ketika menyikapi itu tidak ada suatu hal yang kebetulan itu. Ya. Nah, ini pandangan Umar. Lalu bagaimana pandangan Utsman bin Affan? Menyempurnakan dia. Ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullahu ma'ahu. Tidaklah aku melihat suatu peristiwa ya Rasul pada diriku, di luar diriku, melainkan hatiku ini mampu memandang Allah beserta peristiwa itu. Sebelum peristiwa, setelah peristiwa, bersama peristiwa, hatiku telah mampu dengan tajam memandang Allah hanya beserta peristiwa itu. Makanya Nabi mengatakan, la tataharrakun zaro illa bismillah. Tidak bergerak benda sebesar zaro, melainkan itu atas biqudratillah wal iradatillah. Lalu bagaimana pula ketajaman pandangan hati Ali bin Abi Thalib sebagai pintunya ilmu? Makanya Nabi mengatakan, kalau kalian ingin mengambil ilmu, masuki dulu pintunya. Pintu ilmu itu Ali. Nah, gudangnya ilmu itu adalah Rasulullah. Perbendaharaan ilmu itu adalah Allah. Apa kata Imam Ali? Ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullahu fih. Tidaklah aku melihat satu peristiwa ya Rasul yang terjadi pada diriku atau di luar diriku,
melainkan aku mampu memandang Allahnya, ya, yang meliputi pada semua peristiwa itu. Sebelum peristiwa, setelah peristiwa, beserta peristiwa, yang meliputi sekalian peristiwa, awal, akhir, zahir dan batin peristiwa itu, aku mampu memandang Allah di atas segala-galanya. Itulah makna mendiamkan pikiran, sehingga tidak ada satu peristiwa yang terjadi pada diri kita dan di luar diri kita, melainkan itu adalah nyatanya, senyata-nyatanya fiil dan perbuatan Allah itu. Kalau kita sudah bisa mendiamkan pikiran itu, memandang Allahnya, insya Allah Bapak Ibu, kita ini selalu menyikapinya dengan jalan sabar, ya, dengan jalan ikhlas dan dengan jalan istiqomah. Makanya Nabi mengatakan, as-sabru kanzun min kunuzil jannah. Sabar itu adalah perbendahara surga. Kalau Bapak Ibu telah sabar menyikapi masalah hidup ini dalam berkeluarga, maka sebenarnya sudah nyatalah ahli surga itu, betul-betul nyatalah pada diri Bapak Ibu. Bapak Ibu itu ahli surga. Ini penyampaiannya. Namun hakikatnya, ya, kalau kita dalami lebih dalam, kita ini yang hidup di dunia ini adalah orang surga, tidak ada orang dunia. Ya. Kenapa kita yang ada di alam dunia ini disebut namanya orang surga? Karena sebelum kita turun ke alam dunia, ya, kita berada di alam surga. Namun untuk kita beranak pinak, bercucu, bernantu, beraktivitas itu di dunia. Maka orang yang hidup di alam dunia ini, Bapak ini termasuk Ustaz, sebenar-benarnya Bapak Ibu ini orang surga. Maka meninggalnya tetap kembali kepada asalnya. Jadi orang dunia itu tak ada. Ya. Yang ada itu orang surga. Karena Bapak Ibu sebelum turun ke dunia asalnya dari surga. Siapa tuh sebelum turun ke dunia ini, siapa orangnya? Tuhan Nabi Adam dan Hawa. Itu orang surga tuh, beranak pinak lah di dunia ini. Ya, makanya cucu-cucunya, keturun-keturunannya, inilah cucu dan keturun-keturunannya orang yang ahli surga, yaitu Nabi Adam dan Hawa itu. Nah, itu memahami ilmu ini. Gitu Pak. Silakan. Tambah sedikit Pak Ustaz. Ya. Jadi tentang ahli surga. Jadi ketika Pak Ustadz menyebutkan ahli surga, itu saya jadi berpikir, ahli itu kan dengan maksud kemampuan atau seseorang yang mampu. Jadi mungkin kayak ahli bedah, ahli forensik atau ahli apa, artinya kan itu kan suatu kemampuan Pak Ustadz. Jadi memang seperti itu dikatakan sebuah ahli, dan itu nyambung dengan ahli surga. Itu Pak Ustaz, mohon diperjelas. Terima kasih. Ya. Sebenarnya kalam ini sudah tegas, cuma karena Bapak selalu ingin mengoreksi setiap kalam tadi, memunculkan makna yang baru dia. Ahlul bait, ya, ahlul musibah. Bagaimana Bapak memahaminya itu ahlul bait, ahlul musibah? Jadi ahlul bait dan ahlul musibah itu dalam bahasa yang umum yang sudah jelas itu adalah keluarga. Keluarga itu maksudnya keluarga surga. Ahli surga orang-orang yang sudah menjadi keluarga surga, yang disebut namanya keluarga robbani namanya. Jangan dipertajam maknanya sehingga memunculkan makna yang baru dia. Contoh, rumah makan kan sudah jelas tuh. Jangan dipertegas rumah makan. Apa ada rumah yang makan? Rumah sakit. Apa ada rumah yang sakit? Nyiur melambai-lambai berarti ada nyiur punya tangan. Nyiur melambai-lambai, rumah sakit, rumah makan, itu tak perlu diterjemahkan, cukup dipahami karena itu bahasa yang sudah umum dipakai.
ahli surga itu artinya orang yang telah menjadi keluarganya Allah, itu keluarga rohani. Nah, kalau kita rinci, siapa yang mampu menjadi ahli surga? Nah, apa kata Allah? Kunu rabbanina bima kuntum tu'allimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun. Jadilah kamu menjadi orang-orang yang robbani. Orang-orang robbani itu jadilah kamu keluarga aku. Siapa yang menjadi keluarga aku, ya, disebabkan dia itu membaca Al-Quran dan mempelajarinya, maka dialah sebenar-benarnya yang menjadi keluarga aku, karena dia mengenal aku, dia patuh kepada aku, dia tidak pernah menyanding-nyandingkan diriku dengan sesuatu apapun. Tetap dia itu istiqomah berjalan lurus di atas jalan hidayah dan petunjuk aku. Itulah keluarga Tuhan, itulah yang keluarga robbani, orang yang diberikan Allah kesempurnaan iman, kesempurnaan Islam, dan kesempurnaan ihsan pada dirinya. Namun kesempurnaan itu jangan kita yang mengukur dan menilainya. Contoh, aku ini sudah beriman, aku ini sudah bertakwa, aku ini sudah bermakrifat, itu pengakuan kita. Biarkan Allah yang memberikan penilaian, kita ini sudah beriman, kita ini sudah bertakwa, kita ini sudah bermakrifat, biarkan Allah. Namun bagi kita, setelah kita paham apa itu iman, apa itu takwa, apa itu makrifat, cukup jalani sajalah. Kalau bahasa Ustadz, setiap ilmu yang kita tuntut, maka ilmu itu akan menuntut balik terhadap apa yang kita pelajari itu. Contoh bahasa Ustadznya, kalaulah Bapak Ibu telah betul-betul beriman, maka Allah akan memberikan suatu tuntutan. Kalau kamu memang betul-betul beriman, buktikanlah bahwa kamu beriman, aku ingin lihat. Kalau kamu benar-benar bertakwa, buktikanlah bahwa kamu itu bertakwa, aku ingin lihat. Kalau kamu benar-benar sudah bermakrifat, buktikanlah bahwa kamu itu bermakrifat, aku ingin lihat. Kalau kamu betul-betul keluarga aku, buktikanlah di hadapan aku bahwa kamu itu betul-betul keluarga aku. Makanya setiap ilmu yang kita pelajari, Allah minta tuntutan terhadap apa yang kita pahami itu. Supaya apa? Ilmu itu akan menjadi berfaedah, memberi hikmah buat diri kita dunia wal akhiratnya. Tapi kalau ilmu tidak diamalkan, ibaratnya pohon besar tak ada buahnya, tak memberikan penilaian dan faedah buat dirinya. Kalau bakso Minangnya mah Bapak Ibu, ya bakso Minang mah kok agak pakai Minangnya, ya sakete bisa dilawikan, sekupal bisa dibukikan. Apa maksudnya itu? Sakete bisa dilawikan. Walaupun Bapak Ibu baru dapat ilmu sedikit ilmunya, tapi bisa dilautkan. Bisa dilautkan itu ilmu yang sedikit yang Bapak Ibu dapatkan itu memberi hikmah dia pada diri Bapak Ibu, memberi faedah dia bagi keluarga kita. Itulah ilmu yang sedikit tapi bisa memberi manfaat buat orang banyak. Ilmu yang banyak tidak bisa dilautkan. Ini maksudnya ilmu kita banyak tetapi tidak bisa dilautkan. Maksudnya ilmu yang banyak tidak memberi faedah, tidak memberi hikmah pada dirinya dan orang lain, maka ilmu yang banyak itu yang tidak bisa dilautkan itu yang membuat kita menjadi seorang uzazil dalam pandangan Allah. Uzazil tahu? Itu adalah orang yang pembangkang di hadapan Allahnya. Tapi biarlah ilmu sedikit tapi memberi faedah dan hikmah dia. Begitu ilmunya.